Buka masker nggak nih? Maskernya dibuka nggak saya? Saya dibuka nggak apa-apa ya? Iya dah. Biar kelihatan bukan palsu saya. Oke. Sampai jam berapa kita ini, Ibu? Sampai bosen aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dari perumahan Keranggan Permai ini ya, namanya Al-Falah. Alhamdulillah sudah bertemu kita yang kedua berarti ya. Dulu yang pertama di Ramadan, tapi gabung bapak ibu-ibu, sekarang ketemu ibu-ibunya aja. Nyulik saya, waktunya istirahat padahal ini. Bagian emak-emak siang-siang ngaji. Masya Allah. Biasanya emak-emak ngajinya kan duha gitu, ini siang-siang berkah. Masya Allah, ini pahalanya double. Kenapa double? Satu, kajiannya di weekend. Nih, Sabtu Minggu waktunya ngapain biasanya kita? Liburan, jalan-jalan ke mall gitu ya. Mall sekarang udah pada buka tuh, tapi syaratnya vaksin katanya ya. Kemarin ada yang nanya, tumben ente mau vaksin, kan kemarin nggak mau. Saya nggak bisa ke mall Pak Ustadz ya. Jadi pada vaksin gara-gara mau masuk ke mall. Ya Allah. Tempat hiburan sudah mulai bertahap dibuka, bioskop dibuka. Kalau pasar emang nggak pada tutup ya. Tapi masjid ya ada yang dibuka, ada yang belum, masih kajian online. Tapi ibu-ibu alhamdulillah ya sudah alhamdulillah mengadakan kajian offline ya, tetap pakai maskernya ya, tetap sanitizer jangan lupa, kita jangan jumawa walaupun sudah pada vaksin ataupun ada yang belum, kita tetap jaga prokes. Ini bentuk ikhtiar kita ya, sunnah ya Rasulullah SAW ketika ada wabah maka dijauhin ya, seperti halnya kita bertemu seekor singa kata beliau. Ya, jangan sok jago kayak abang jago gitu, jangan ditantang kita ya. Kita menghindar, ikhtiar. Kemarin pakai vaksin, kita pakai masker sekarang ya. Kita menjaga jarak dan sebagainya. Masya Allah, kita akan membahas tema yang luar biasa, jihad seorang ibu. Oh, ini mama buat tulisan semua ya. Buat catatan beda sama bapak, bapak mah pinter. Biasanya kalau nggak juga sama bapak nggak ada nulis. Masya Allah Pak. Pada pinter ya Pak. Iya bawa pada pinter Pak Ustadz ya, mama beda, rajin, makanya mama surga duluan, amin. Iya. Tapi banyak di neraka tuh katanya. Nah, kita bahas sekarang ya. Ini kalau mas saya mah gini ngajinya santai ya. Santai ya mas saya mah. Saya tahu nih siang-siang waktunya tidur ngantuk. Makanya mas saya mah udah aja dah kita ya. Yang penting ada isinya. Ya pulang minimal ntar pulang bawa oleh-oleh dah. Ya tuh pada tulisan ini nulis apaan begitu, nggak tahu nulis apa. Ya, jihad seorang ibu, masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya, laki-laki berpasangan dengan perempuan itu pasti ada sebab-musababnya. Ya, ceritanya dulu ya, bapak moyang kita siapa itu namanya? Nabi Adam alaihissalam. Kesepian sendirian, lontang-lantung, jomblo gitu ya, jomblo kesepian di surga mana nikmat. Itu apa artinya? Bahwa senikmat apapun yang kita miliki kalau nggak ada pasangannya emang nggak enak, Bu. Betul ya? Punya rumah kayak istana sendirian jomblo nggak enak. Ya.
ngapa-ngapain sendirian, makanya diciptain pasangannya. Ya, dari tulang rusuk beliau terciptalah Siti Hawa. Ya, kalau bahasa baratnya itu Adam and Eve. Ya, Adam and Eve. Kalau kita Adam dan Hawa. Ya. Dari mereka. Nah, ini sebelum kita masuk ke ibu nih, ternyata apa? Ternyata laki-laki perempuan tuh walaupun diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tapi laki-laki sering takluk sama perempuan, betul? Betul. Walaupun tuh perempuan kalian diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, tapi laki-laki sering takluk di bawah perempuan. Sebegitu banyak sejarah membuktikan, ya, banyak tokoh-tokoh besar tuh hancur karakternya, ya, karena wanita, difitnah wanita. Padahal tuh perempuan kan diciptakan di tulang rusuk laki-laki. Kenapa tulang rusuk? Ada yang tahu nggak? Tulang rusuk sebelah mana? Iya. Tulang rusuk itu adanya di dekat jantung. Ya, di sebelah kiri di dekat jantung. Artinya apa? Tulang rusuk itu bukan di tulang kepala. Artinya apa? Bahwa perempuan jangan suka ngebos sama suaminya. Tulang rusuk juga bukan tulang kaki di bawah, bukan. Artinya apa? Perempuan jangan suka diinjak-injak sama suaminya. Gitu ya. Tulang rusuk itu adanya dekat jantung. Artinya apa? Untuk disayangi. Begitu. Ya. Kenapa perempuan ciptakan tulang rusuk laki-laki? Untuk disayangi. Ya. Tulang rusuk karakternya apa? Bengkok. Ya. Artinya apa? Perempuan itu Nah, ketawa. Beneran, perempuan itu bengkok. Kalau bengkok harus diapain? Kalau tulang dilurusin patah nggak? Patah. Itu masalahnya kan. Udah bengkok dilurusin patah. Gimana caranya kira-kira? Nah, kalau sudah bengkok memang tetap harus diluruskan, tapi caranya pelan-pelan. Karena ketika dipaksa diluruskan akan patah. Itulah perempuan. Makanya unik. Emak-emak ini unik. Ya. Ibu-ibu ini unik. Perempuan itu unik. Ditegur salah, nggak ditegur salah, begitu ya. Kalau dijawab, ibu maunya apa? Terserah. Nah, itu perkataan yang paling membuat bingung laki-laki. Bu, kita kemana ya bu? Terserah bapak. Nah itu repot. Ya, terserah itu repot sekali. Itulah perempuan kompleks. Makanya kadang-kadang saya kan suka ngisi pengajian anak-anak muda. Saya bilang gini ke anak-anak cowok ini ya. Nikah itu sama perempuan makhluk yang paling kompleks di muka bumi, ya. Makhluk yang paling kompleks, ya, mau yang paling ribet lah gitu bahasanya. Kenapa? Ya memang begitu perempuan. Makanya jangan ambil anaknya doang. Perempuan tuh memang begitu. Tapi masya Allah, ketika kita sudah berhasil mengambil hatinya, semua akan diberikan sama perempuan, betul? Iya, memang agak ribet di awalnya, tapi harus diambil dulu hatinya supaya bisa berbakti sama suaminya. Nah, hari ini kita akan membahas jihad seorang ibu, seorang istri. Ya, saya membahas jihad seorang wanita saja. Ya, lebih umum ya. Di sini udah nikah semua kan? Nggak ada yang jombloati, nggak ada ya, mama semua ya. Ya. Oh, ada anak gadis. Iya. Baik, oke. Yang pertama jihad seorang muslimah saja kalau gitu ya, karena ada yang belum menikah di sini. Yang pertama adalah jihad sebagai istri. Nah, boleh tulis jihad sebagai istri. Kalau dengar kata jihad itu jangan langsung kita identiknya dengan bom gitu ya, identik dengan perang, tembak-tembakan, pedang. Enggak. Itu mah jihad yang berbeda. Ada berapa macam jihad? Yang pertama ada jihadul mal, jihad dengan harta. Ada jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ada namanya jihadut ta'lim, jihad ini nih, jihad menuntut ilmu. Ada jihadut tablighi, jihad kayak saya ini menyampaikan berdakwah. Ada jihad qital, nah itu baru perang gitu ya. Nanti kalau dibutuhkan mempertahankan agamanya Allah berperang seperti zaman Rasulullah SAW. Perang. Indonesia belum masuk kategori itu, karena itu pakai jihad yang lain. Termasuk diantaranya jihad menjadi seorang ibu, seorang istri. Ini semua jihad. Jahada yujahidu, artinya bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh. Yang pertama jihad sebagai istri. Nah, ternyata istri pun berjihad, Bu. Ya Allah, ibu bangun pagi-pagi, ya, menyiapkan sarapan untuk suami. Ya, mohon maaf,
Pagi-pagi suami masih tidur, mungkin ibu sudah pergi ke warung, ya, beli telur, beli beras, nasi goreng, beli minyak goreng, dibuat nasi goreng, udah dibuat nasi goreng, suaminya udah siap, tahu-tahu, "Pak, makan dulu." "Aduh, nggak bisa mah, buru-buru mau rapat pagi-pagi di kantor takut macet." Gimana perasaan ibu? Kesel ya, manusiawi, tapi itu jihad seorang ibu supaya dapat pahala, kesalnya dihilangin. Ya Pak Ustadz, pagi-pagi subuh-subuh udah ke warung, masak capek-capek kagak dimakan, sakit nggak Bu? Sakit, tapi jangan sakit. Ketika ibu sakit nggak dumel, hilang pahalanya. Bu, kalau ibu udah pagi-pagi masak kagak dimakan sama suaminya, nggak apa-apa, nggak ketuker. Pahala ibu menyiapkan sarapan untuk suami dapat nggak berkurang sedikit pun. Malah untung ada nasinya sisa, Bu. Ibu habisin aja. Kalau nggak bawa ke musola sini kita bagi-bagi makan, pahala double, begitu ya. Jadi biasakanlah melakukan suatu hal kebaikan bukan karena suami ibu, tapi karena Allah. Termasuk kepada orang lain pun berbuat baik itu bukan karena manusia, Bu, karena capek. Ibu berbuat baik karena manusia, capek urusannya, serius. Berbuat ibu, mohon maaf ya, ada anak terlantar, ibu urusin sampai jadi, Bu, sampai mahasiswa, sampai sukses, tiba-tiba dia ngelupain ibu. Gimana perasaan ibu? Pasti manusiawinya mah sakit, tapi jangan sakit karena ibu nolongin dia bukan karena dia, tapi karena Allah. Nggak ketukar pahalanya. Justru kalau diungkit kebaikan kita, hangus semuanya. Termasuk anak ibu, etong misalkan gitu ya. Anak kita bandel banget gitu ya. Lu ini udah mama mengandung 9 bulan, lahir bertaruh hidup dan mati, disusui 2 tahun, dibiayai sekolahnya sampai segede gini, lu sekarang durhaka sama orang tua. Das anak gak tahu terima kasih begitu ya. Kata anaknya, "Saya dulu nggak pengen dilahirin sama mama." Nah begitu. Jangan ya Bu, jangan mungkit jasa kita kepada siapapun. Nanti angus pahalanya. Udah, dia mengucapkan terima kasih enggak, bukan urusan kita. Perbuatan baik kita tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik sekali Bu, tentang seorang istri. Ceritanya, istri itu punya suami matanya buta. Istrinya cantik, Masya Allah. Sudah cantik, ya, rapi, resik. Tiap hari Bu, tetangganya itu kan biasa kalau teman-teman di kompleks ini gitu ya, ada suaminya buta, istrinya cantik Bu. Itu tiap hari istrinya kelihatan berdandan, bersolek buat suaminya. Rumahnya rapi, bersih, disapuin tiap hari, pokoknya kinclong dah. Ibu mah yang ini kalah. Dia mikir, ibu-ibu yang tetangganya biasa tukang rumpi gitu ya, ini si siapa namanya ya, Jeng Fitri ya. Jeng Fitri, ya mohon maaf ya, Fitri oke lah, yang sama namanya mohon maaf ya. Itu si Jeng Fitri udah cantik, dandan tiap hari, rumahnya bersih, kan suaminya buta, emang bisa ngeliat suaminya? Bingung tetangganya, gue aja yang suaminya melek kayak gitu-gitu amat begitu ya, ini yang suaminya buta kok begitu. Akhirnya kan biasa mama kan kepo gitu ya, lo nggak kepo ya? Iya, pengen tahu gitu ya. Jeng Fitri, ini kan Jeng itu kan mohon maaf ya, suaminya kan nggak bisa ngeliat, buta. Tapi saya lihat tiap hari Jeng ini dandan cantik, rapi, rumahnya juga bersih, ya. Kan suaminya nggak bisa ngeliat, terus buat siapa? Nah, si Jeng ini soleh kamu, Bu. Saya ini berdandan, bersolek, bebersih rumah segalanya, ya memang untuk suami. Terus kan suami Jeng nggak ngelihat, iya. Tapi saya melakukan itu karena Allah suruh saya memuliakan suami saya. Walaupun suami saya nggak bisa ngelihat, saya melakukan ini semua untuk Allah. Masya Allah. Cakep nggak Bu? Cakep. Bisa nggak mama gitu? Insya Allah bisa. Dia melakukan sesuatu walaupun suaminya buta, nggak ngelihat, dia mau rumah kayak kapal pecah kayak bodo amat, nggak bisa ngelihat kan? Tapi dia nggak begitu, karena dia merapikan rumah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melayani suami berdandan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah begitu nggak ada kesel-keselnya kita. Ya buat Allah semuanya, begitu ya Bu ya. Suami nggak ngelihat, siapapun nggak ngelihat, bodo amat. Dan saya mau buat Allah gitu melakukannya. Kalau udah punya prinsip kayak begitu Bu, dunia lapang Bu. Kagak dikit-dikit senewan melulu, dasar nggak tahu terima kasih, nggak tahu diuntung. Itulah perkataan emak-emak yang membuat semua amalan kita hangus.
Ya, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya semua kena semua nih. Aja diem merenung nggak apa-apa. Berarti tausiah saya sukses. Gitu, ya. Tausiah yang sukses ketika membuat zamannya duduk termenung, melongo begitu ya. Kok Ustadz tahu aja ya? Sama bener kagak tahu, Bu. Iya, Bu ya. Karena setiap tausiah itu menasihati diri saya juga, ibu-ibu semua jamaah di sini ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Justru kalau orang merasa salah, Bu, merasa ya Allah, iya selama ini saya begini, itu tandanya ibu orang baik. Yang celaka itu ibu kagak merasa salah, padahal salah. Lebih baik merasa salah dibanding merasa soleh, gitu ya. Nah orang kalau udah merasa soleh itu repot, Bu. Bawahnya nggak mau salah aja dia. Enggak, saya emang nggak gini Ustadz. Nah, terima aja, introspeksi gitu ya, Bu ya. Melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena suami, supaya nggak senewan. Ibu semuanya mah buat Allah. Mau suaminya begini begitu nggak, bukan jihad soal itu luar biasa, Bu. Sampai kata Rasulullah nih, Bu, adalah sebuah hadis yang masya Allah. Kalau kita nih, saya ya bawa Pak di luar tadi itu surganya ribet, Bu. Ini cowok surganya ribet bener. Kenapa ribet? Iya, nanggung diri sendiri aja belum kelar, Bu. Belum tentu selamat kita. Ini nanggung bini kita, istri kita, nanggung anak kita, seorang suami. Kalau istri nanggung siapa? Istri? Nggak ada. Nanggung diri sendiri. Kata Rasulullah begini. Tulis. Ida sholatil mar'atul khamsah. Jika ada seorang istri perempuan ya, salat 5 waktu. Boleh terjemahannya boleh deh. Ida sholatil mar'atul khamsah. Kalau ada seorang perempuan salat 5 waktu. 5 aja, Bu. 5 cukup, kagak nambah-nambah. Enggak usah pakai rawatib dah, enggak usah pakai tahajud, enggak usah pakai duha, istikharah, hajat, tasbih, enggak usah. Cukup 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. 5. Wasomat syahroha, puasa di bulannya. Artinya puasa bulan Ramadan doang, enggak nambah Senin Kamis, enggak usah. Ayamul bid kagak usah. Puasa Arafah enggak usah. Asyura enggak usah, cukup Ramadan. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, ya, menjaga kehormatannya. Yang keempat, wa ataat ba'laha, taat sama suaminya tuh. 4 syaratnya ya. Salat, puasa, jaga kehormatan, sama taat sama suami. Apa kata Rasulullah? Dakhalat min ay abwabil jannati sya'at, maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Masya Allah, Bu. Seorang istri, seorang perempuan itu kalau udah 4 tadi, Bu, surganya boleh milih. Ada 8 pintu tuh, Bu, silahkan masukin. Mau bebas, mau pintu sedekah, mau pintu sholat, mau pintu sedekah, Ibu. Terserah Ibu, seenaknya aja. Yang penting 4 tadi itu, sholat, puasa, jaga kehormatan, taat sama suami. Surganya gampang. Nah, itu berita bagusnya. Berita buruknya apa? Yang tadi di awal disebutin tuh. Ketika Mi'raj, Rasul diperlihatkan sama malaikat Jibril. Sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Dilihat di neraka, sebahagian besar penduduknya adalah kenapa? Karena gampang surganya. Tuh, Bu. Surganya kan gampang, Bu. Kenapa kebanyakan di neraka perempuan? Ada 2 sebab. Yang pertama nggak taat sama suaminya, yang kedua nggak bisa menjaga lisannya. Gitu ya, Bu ya. Perempuan tuh surganya gampang, istri tuh surganya gampang. Sampai kata Rasulullah, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau ada seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka masuk surga. Makanya Bu, Ibu tanya sama Bapak sekarang, Pak, ini kalau Ibu meninggal nih, Bapak ridho apa enggak? Begitu, Bu. Ridho banget, Pak. Masya Allah. Ya Allah, bukan ridho yang kayak begitu, itu mah nyukurin namanya itu mah ya. Ridho yang benar-benar ridho, ya Allah, istriku ini orang soleha, berbakti sama suami, nggak pernah ngebangkang, taat sama suami, menjaga harta suami, menjaga anak-anak dan sebagainya. Saya ridho ya Allah.
ketika itu terucap dari seorang laki-laki, seorang suami, maka ibu langsung surga, auto surga. Orang istri mah gampang jihadnya, Bu. Gak usah macem-macem, Bu, ya. Tapi tadi kenapa kebanyakan di neraka? Karena nggak taat sama suami. Ibu ngaji, Bu, tiap hari. Ibu bolak-balik umroh setiap tahun berapa kali gitu ya. Ibu ziarah kemanapun minta doa. Tapi kalau sama suami, ibu nggak bener, Bu. Gawat, Bu. Ya, kunci surga seorang istri adalah ridhonya suami. Kalau Islam tuh, Bu, ketika ada seorang perempuan menikah, maka beralihlah tanggung jawabnya. Dari bapaknya berpindah kepada suaminya. Begitupun penghormatannya, ketaatannya bukan lagi kepada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu surga tetap pada orang tuanya, terutama pada ibunya. Saya ini ibu saya surganya, istri saya surganya. Gitu ya, Bu ya. Itu sistem, jangan dibolak-balik, Bu. Makanya ibu kalau ada suaminya berbakti sama ibundanya, bersyukur ibu. Suami ibu orang saleh. Didorong, ayo mas, ayo pak. Itu mama kurang begini, itu ibu kurang begini. Perbaikin rumahnya dan sebagainya. Didukung sama istri. Karena itu ciri-ciri istri yang solehah, mendukung suaminya supaya ke surga. Ketika suaminya ke surga kan ke bawah ibu-ibu. Jangan kebalikan, suka dibentur-benturin nih. Bapak cinta mana? Ibu apa aku? Nah, antara mertua dan menantu ini banyak kejadian. Jangan. Surga suami ibu adalah ibundanya, orang tuanya. Surga ibu adalah suaminya. Tapi seorang suami yang soleh itu nggak membanding-bandingkan. Cintanya nggak dibagi pun, cintanya itu nggak harus di porsi-porsi. Semua 100%. Sama ibunya 100%, sama istrinya 100%. Jangan dibanding-bandingkan. Ya. Kan biasa, Bu, masalah pernikahan ya, Bu ya, antara menantu sama mertua ya, Bu ya, sering selek ya, Bu ya. Apalagi menantu perempuan tuh, wah ya, biasa itu di mana-mana kayak begitu. Justru nanti kalau misalkan ibu punya anak gitu ya, menikah sama menantu ibu, ya disuruh anak kita untuk mendorong suami agar berbakti sama ibundanya. Ya, jangan, Mas, kamu lebih sayang aku apa sayang mama? Jangan begitu. Nggak boleh kayak begitu ya. Itu jihad seorang istri ya. Termasuk jihad melayani suami, itu juga jihad, Bu. Makanya jangan sekedar-kedar nih, jangan ala kadarnya. Melayani suami harus maksimal. Nggak apa-apa kita ngomong gini ya, udah pada tua ini gitu ya. Melayani suami itu pahala nggak, Bu? Pahala nggak? Pahala, Bu. Pahala, Bu. Ketika ibu akan berpahala, ya itu kan ibadah ya, Bu. Ibadahnya juga yang serius. Jangan pakai dasarnya bolong. Adem. Bau ikan asin gitu ya, bau amis, bau bawang, ya Allah, bau asem, bau apa, ya Allah, jangan, Bu. Suami ibu di luar itu melihat sesuatu yang haram baginya, tapi kelihatannya cakep-cakep gitu, Bu. Ya, biasa, Bu. Setan mah begitu, Bu. Kalau yang haram tuh dilihatin indah, Bu. Indah. Ya memang aslinya kalau di luar kan kita melihat, Bu, ya mohon maaf, Bu ya. Zaman sekarang, Bu ya, di jalan ketemu yang begitu-begitu, yang pakaiannya kurang bahan gitu ya. Di kantor suami juga sama. Masuk kantor ketemu resepsionis tuh, Bu. Sama, Bu. Apalagi kalau suami Bu pejabat, punya sekretaris pribadi, sama, Bu, kayak begitu, Bu. Ngeri, Bu, laki-laki itu, Bu. Makanya ketika orang soleh tuh, Bu, mohon maaf, dia menundukkan pandangannya, ya Allah, berat banget, pengen pulang ke rumah mendapati istrinya yang halal. Ya, pengen dipeluk, diapain, tapi istrinya itu bau dari dapur ternyata, bau bawang, bau amis ya, pengen dipeluk jadi malah ilfil gitu ya. jadi malah males. Makanya, Bu, itulah, mohon maaf, lagi ada ramai masalah pelakor apa, kita nggak bisa semua menyalahkan laki-laki, ada andil perempuan juga di situ, Bu ya. Jadi kalau ada masalah itu jangan semua ditimpakan sama suami. Suami saya mata keranjang gini, enggak, Bu ya. Ada namanya karena pelakor, artinya apa tuh? Perebut laki orang. Tapi juga ada kalkulator katanya. Kelakuan laki-laki kotor. Gitu, Bu ya. Jadi semua ada faktor salahnya. Laki-laki kenapa dia tergoda sama pelakor? Ya karena mungkin dia nggak bisa jaga pandangannya, nggak gaudul basor, nggak nunjukin pandangan, ya mata keranjang, tebar pesona di mana-mana, gitu ya. Laki-laki kalau udah punya duit mah bahaya, Bu, gitu, Bu. Nah,
Perempuan juga mungkin ada andil salahnya, mungkin dia nggak bisa memberikan servis yang maksimal buat suaminya, begitu. Sehingga suami cari di luar mendapatkan kepuasannya, gitu ya Bu ya. Godaan laki-laki itu Bu, harta, tahta, wanita. Yang dua itu gampang Bu. Harta itu gampang. Banyak laki-laki yang kuat miskin, ya, banyak laki-laki yang kuat menderita, prihatin nggak masalah. Tahta, apalagi tahta itu mah gampang. Saya nggak usah jadi pejabat Pak Ustadz, aman lah, rakyat kecil aja, hisapnya sebentar, ya. Kalau pejabat kan panjang tuh hisapnya gitu ya. Tapi tak yang ketiga ini gua agak repot, gitu ya. Wanita. Makanya ibu di rumah layani suami semaksimal mungkin supaya nggak mikir-mikir di luar, gitu ya. Dan cari ridhonya suami supaya ibu masuk surga. Itu jihad sebagai istri. Yang kedua, jihad sebagai seorang ibu. Nah, ya, ibu tuh yang ngerasain. Kalau saya kan belum pernah ngerasain hamil ya Bu ya. Saya belum pernah ngerasain melahirkan ya Bu ya. Itu Masya Allah Bu, itu jihad. Benar-benar sejati jihad seperti itu Bu. Ketika ibu bertaruh nyawa melahirkan anak-anak ibu, itu jihad. Kalau ibu meninggal dunia pada saat melahirkan, itu syahidah, ya, dapat pahala syahid ibu. Itu berjihad luar biasa. Makanya tuh kadang-kadang sedih kalau ada kabar kadang lagi main sosmed tuh, di TikTok, di mana tuh ada seorang istri yang sedang hamil, suaminya selingkuh. Ya Allah, sedih. Ya, harusnya ketika istri sedang mengandung begitu, sang suami lebih sayang, karena ibu kan biasanya kan butuh lebih ya Bu ya, kasih sayang Bu ya ketika hamil, betul nggak Bu? Kenapa ada ngidam? Ibu tahu nggak ngidam? Ibu tanya sama dokter, ngidam itu apa Dok? Ada nggak dalam medis ngidam itu? Kagak ada Bu. Ngarang-ngarang aja itu mama. Serius saya. Ibu tanya sama medis, ngidam itu apa dokter? Bu bidan, apa itu ngidam? Nggak ada, itu sugesti perempuan yang sedang hamil karena ingin mendapatkan kasih sayang yang lebih dari suaminya. Butuh perhatian, karena itu suka ngadi-ngadi. Itu nggak ngadi-ngadi? Ngada-ngada. Coba ibu, nih sih, mohon maaf ya, kita interaktif ya, biar kagak ngantuk ya. Coba yang pernah ngidam mana sih, ada nggak? Coba ibu ada pernah ngidam nggak Bu? Oh cuma ngerujak, mangga muda mah itu biasa gitu. Ada nggak? Ayam goreng biasa itu mah. Ngidam pengen jitak kepala presiden, nah ini repot. Ya Allah ya, ngidam itu adalah bentuk istri yang ingin diperhatikan sama suaminya, kan itu suka aneh-aneh. Ya, ada sebuah cerita ya. Ada seorang perempuan yang hamil, ini saya gelas nggak dituangin sih Bu, jadi nggak diminum saya. Dibungkus gelasnya ya. Apa kakuannya di gelas? Bismillah. Minum dulu ya. Bismillah. Ada seorang istri ngidam, biasa ngidam baru lah ya, hamil muda gitu ya. Pengantin baru dia Bu, pengantin baru. Suaminya sayang nggak sama bininya Bu. Mas, iya deh. Aku lagi ngidam ya, itu jam 12 malam ditanya. Aku pengen banget nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing di Kebon Sirih. Itu ada Bu, terkenal tuh ya. Nasi goreng Kebon Sirih itu kan fenomenal tuh Bu. Panjang, rame, Dek. Udah jam 12, Dek. Enggak besok-besok aja, Dek. Enggak, aku pengennya sekarang tuh bayi kita ngiler, Mas. Gitu ya, biasa tuh ya, gitu ya. Yang karena sang suami baru mau punya anak gitu ya, ya udahlah bismillah. Itu dia ngebut Bu pakai motor nyari nasi goreng, udah hampir tutup. Sampai sana kan jam 1 dia, udah hampir tutup tuh. Tapi udah, Bang, tolonglah Bang, seporsi aja nih bini aja Bang, kalau nggak anak-anak ngiler nanti. Gitu ya. Ya udah, karena babangnya kasihan dibuatin tuh seporsi. Dapat sampai rumah jam 2 pagi sampai rumah gitu kan. Jam 2 pagi. Assalamualaikum Dek, ini Masmu dapat nasi goreng kambing Kebon Sirih, perjuangan luar biasa. Ya makasih ya Mas, cobain. Sesendok doang. Udah Mas, kenyang Adik, buat Mas aja. Pulang kali kalau nggak sabar boleh dibanting itu. Tapi itulah perempuan tadi saya bilang ya, makhluk yang kompleks. Apalagi pas lagi ngidam, lebih kompleksnya. Ini sabar aja kalau saya bilang ke cowok-cowok suami-suami itu. Udahlah Pak, gitu doang. Bapak itu kan nggak mengandung 9 bulan, ya. Bapak pernah nggak coba sekali-kali ngerasain orang ngandung? Bapak itu ada gembolan tuh, baca gembolan Bu ya, gembolan Bapak ikat di perut Bapak tuh. Ya, Bapak bawa tuh, Bapak ke dapur, Bapak kamar mandi, lagi buang air, ngapain Bapak bawa, Bapak tidur, Bapak bawa terus. Itulah rasanya istri kita. Saya bilang gitu. Ya Bu ya.
Tidur telentang salah, miring salah, tengkurap nggak mungkin. Ya Bu ya. Kita saya emang nggak Bu ya. Ibu ngerasain, ya. Ngerasain Bu ya Allah. Apalagi kalau ada yang hamilnya payah Bu, ada Bu ya. Hamil itu kan ada yang gampang, ada yang payah Bu ya. Yang payah kasihan Bu. Saya mendapati beberapa perempuan tuh hamilnya payah katanya. Pak Ustadz nggak bisa ngeliat matahari. Nah lu, kayak Dracula dia. Ya, Pak Ustadz saya lagi hamil. Kalau ngeliat suami saya enak, nah itu repot Bu. Ada nggak Bu? Ada ya. Yang pas lagi ngidam, pas lagi hamil itu ngeliat suaminya enak. Ya Allah, sedih banget suaminya Bu. Derita lu saya. Punya bini ngidamnya ngeliat suami enak gitu. Ada Bu. Aneh-aneh ya Bu ya. Itulah ya. Ya, itulah makanya saya ini kadang nggak ada cowok-cowok di sini ya. Ibu mau kayak begitu. Ibu pernah mikir nggak? Dulu gua kenapa begini sih ya? Nah, emang begitu Bu, begitu aja itu bawaannya itu ya kayak gitu. Ya, pokoknya ya bawaan hormonnya. Kenapa? Karena pengen disayangi sama suami, pengen ngerasain tuh suami kita. Ya ikut repot dikit ya, gitu. Dulu saya ketika anak saya pertama, saya nikah 14 tahun lalu 2007 ya. Anak saya pertama, istri saya qadarullah nggak bisa, asinya nggak keluar. Asi karena ada sesar, nggak keluar asinya. Nah, anak ketiga baru keluar asinya. Anak pertama akhirnya kami pakai asi sebentar, sebagian akhirnya pakai formula. Ya, saya nggak tega ngebangun istri saya Bu. Dia yang buatin susu itu saya. Saya perjanjian sama istri saya, kalau anak kita rewel, saya yang buatin susunya. Selagi dia yang susu formula gitu. Kalau pas lagi asi kan nggak mungkin gitu. Ya. Ya. Jadi begitu. Jadi memang kita harus ada rasa berbagi sama bini kita, sama istri kita gitu ya. Ketika mereka sedang merasakan sesuatu, apalagi setelah melahirkan ada namanya blue baby syndrome. Ya, baby blue syndrome gitu ya Bu ya. Kayak gitu Bu. Ini harus nauin para laki-laki. Ini nggak ada cowok-cowoknya di sini. Iya, ngerasain tuh bagaimana bini kita, istri kita ngelahirin susah, udah bertaruh nyawa hidup mati gitu ya Bu ya. Udah ngerawatnya capek. Tapi itu masya Allah sesar ya, sakitnya tuh dahsyat begitu satu. Istri saya hamil pertama itu mau normal, induksi sampai 3 kali, induksi 3 kali itu bayang. Saya nemenin dari mulai induksi pertama sampai ketiga, sampai pecah ketuban. Sudah siap untuk melahirkan jam 2 malam. Tiba-tiba kata dokternya ini nggak bisa melahirkan normal, karena kalau normal nanti bisa minum ketubannya ada keruh, sudah kelamaan tuh bayi. Kalau minum ketuban keruh kan bisa ada Down syndrome sebagai akhirnya. Ya sudah dok, yang terbaik operasi Bu jam 2:30 pagi. Anestesinya pada tidur 2:30 abang nggak disiapin, kan siapin mau normal, kalau bahkan revidan cukup ya Bu ya. Ini kan mau operasi 2:30 nggak direncanakan. Ya Allah, untung nggak ketinggalan tuh pisau di dalam. Saya bilang jam 3 menjelang subuh lahir anak saya, nangis saya Bu ya Allah, anak pertama perjuangan. Jadi istri saya itu Bu merasakan sakitnya lahir normal karena sudah pembukaan 9 Bu, udah tinggal dikit lagi Bu, dan juga merasakan dahsyatnya sesar. Begitu, itulah ya Allah. Makanya saya ini banget sama perempuan dan masya Allah, saya bilang kalau anak saya ini Umi nih, kamu kalau nggak sayang Umi neraka kamu. Berarti betul Bu ya. Kenapa sudah dibuat telapak kaki ibu? Kan itulah pertaruhan seorang ibu ya, melahirkan seorang anak susah. Apalagi kalau anaknya lahir normal, kepalanya gede, wah kebayang dah. Badannya gede kan, dia kasihan itu, apalagi yang kembar segala macam begitu ya Allah. Ya. Ini jihad sebagai seorang ibu itu dahsyat banget Bu. Setelah melahirkan, ibu melawat, mendidik. Bu, saya sampaikan Bu, hari ini ada sebuah fenomena di mana ibu-ibu itu malas mendidik anaknya. Semua diserahin sama sampai ada itu ya, betul Ibu tadi ya, ada yang free child itu ya, ada anak pasangan yang nggak mau punya anak. Ya, child free, bukan free child, child free. Ya, child free itu adalah fenomena sekarang, pasangan yang menikah tapi nggak mau punya anak. Ya Allah, sedih kadang-kadang lihat mereka tuh ya. Ya itulah korban dari pemahaman sekarang yang kebablasan Bu. Nih anak-anak kita Bu, hati-hati Bu. Ini pemahaman di luar nih dahsyat banget Bu, dahsyat banget Bu. Kalau kita nggak kasih bentengin Bu, itu bahaya Bu. Kalau child free itu masih menikah, masih untung Bu. Ada namanya friend with benefit, FWB. Itu apa Bu? Temenan, mohon maaf, berhubungan suami istri, nggak ada komitmen apa-apa. Suka sama suka, abis itu udah tinggalin aja. Ya kumpul ke boleh gampangnya. Kalau bahasa kita dibuat friend with benefit, gitu Bu. Konsen dan sebagainya. Itu, saya tiap hari Bu itu perang sama teman-teman yang kayak gitu dari berapa. Oh, saya lawan tuh segala macam tuh. Nggak bisa bilang yang jadi korban perempuan semuanya.
ya. Kalau mohon maaf lagi berhubungan friend with benefit ya, nggak tanggung jawab, tiba-tiba mohon maaf ya, kelepasan, jadi perempuan mau tanggung jawab siapa? Nangis perempuan, saya bilang. Yang dirugikan itu semua jelas perempuan, Bu. Kalau laki-laki mah aman-aman aja, Bu. Ini entah kenapa masih banyak perempuan yang mau dibegoin. Ya, coba Bu berhubungan. Mohon maaf ya, nggak usah berhubungan ya. Pacaran saya bilang yang paling rugi siapa? Perempuan. Mohon maaf. Mohon maaf. Ibu sampaikan ke anak ibu yang punya anak perempuan. Nah, jangan pacaran karena perempuan yang sangat dirugikan. Mohon maaf. Kalau laki-laki mah nggak ada istilah barang second, Bu. Laki-laki ya, Bu ya. Kalau perempuan mohon maaf, sekali saja sudah ternoda, sudah aib selama-lamanya. Betul nggak, Bu? Ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki itu dilihat masa depan, gitu ya. Kalau perempuan dilihat masa lalunya. Sampaikan ke anak ibu, nak, jangan pacaran, nak. Walaupun cuman apang, jangan. Karena diawali dengan mungkin chatting di media sosial, ketemuan, boncengan, nonton bareng, nggak ngapa-ngapain pun kami nggak mungkin karena belum aja itu mah, belum ada waktu dan kesempatan. Lama-lama kalau sudah ada waktunya, ada kesempatannya, ya namanya laki-laki, kucing garong, ada ikan asin diapain? Bu, laki-laki itu kayak begitu, Bu. Laki-laki itu begitu. Hati-hati, makanya kalau memang itu nikahin aja, Bu. Nikah itu nggak harus nunggu begini begitu, Bu. Ibu ngeliat anak ibu udah nggak tahan yang gini, nikahin aja, Bu. Supaya ibu nggak jadi orang tua yang bersalah nanti ketika mohon maaf anaknya terjerumus kepada perzinahan. Ya. Saya kalau paling senang kalau ngaji anak sama anak remaja, putusin sekarang atau halalin. Saya bilang begitu. Ini berat, Bu. Banyak orang terjerumus kepada perzinahan karena ini paling gampang sekarang menggodanya. Bahkan sekarang Bu nggak digoda, tergoda sendiri, Bu. Gitu, Bu. Jadi hati-hati ya, Bu, sampaikan ke anak ibu, ya, jangan sampai terjerumus pada perzinahan. Dosa besar, Bu. Dan itulah pentingnya ibu tidak menyerahkan semua pendidikan kepada gurunya di TPA, di TKA gitu, Ibu. Ibu harus juga ada berkontribusi sama pendidikan anak-anak ibu. Ini sekarang mohon maaf ya, 6 bulan udah sekolah, Bu, anak kita. 6 bulan namanya daycare gitu ya. Sekolah 6 bulan gimana ceritanya, Bu? Jangan, Bu. Ya bukan mahalnya doang. Yang mahal iya, tapi kasihan anak kita. Lagi butuhnya kasih sayang orang tua sama ibunya, diserahin sama gurunya. Dalam Islam pun jangan, Bu, ibu rugi. Dalam Islam tuh, Bu, ada 3 hal. Saya sering bahas ini ya. 3 hal yang nggak akan pernah mati, nggak pernah berhenti kalau kita sudah meninggal. Kata Rasulullah, "Idza mataul insan inqata'a amaluhu illa min salasin," gitu ya. Kalau manusia mati, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara gitu ya. Yang pertama sedekah jariyah kan? Sedekah jariyah. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Apa artinya? Ini bukan ilmu yang banyak, Bu. Bukan ilmu seorang ustadz kiai itu bukan, tapi ilmu yang manfaat yang bisa membuat orang lain terbawa manfaat oleh ilmu kita. Misalkan apa? Mohon maaf, ibu punya anak balita setahun 2 tahun ya. Ajakan Bismillahirrahmanirrahim. Selama anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim sampai seumur hidupnya dan ibu yang ngajarin, maka pahala akan terus mengalir sama ibu. Sampai kapan? Sampai anak kita mati. Ibu dikubur, ya. Tiap aja transferan pahala, Bu. Gara-gara anak kita baca Bismillah, apalagi Al-Fatihah, apalagi surah-surah yang lainnya, doa-doa lainnya, gerakan surah dan sebagainya. Makanya jangan malas ngajarin anak kita, Bu. Madrasatil ula, gitu ya. Ibu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jangan langsung main sekolahin aja. Nanti udah TK pun ibu jangan lepas begitu aja pendidikannya, tetap ibu ikut. Nah, kamu di sekolah tadi belajar apa? Nah, ini Bunda doa sapu jagat, Robbana atina fid. Ibu ulangi lagi di rumah. Nah, tadi kamu belajar apa di sekolah? Ini Bunda niat sholat. Ini Bunda gerakan sholat. Ibu ulangin supaya ibu kebagian juga pahalanya, Bu. Nggak ngalir semua buat guru TK-nya, rugi, Bu. Ibu ya, ibu yang kuat sama bapak. Keluar duit begitu, ibu yang merawat, ibu yang nyekolahin, pahalanya semua ngalir ke guru TK-nya, rugi bandar gitu ya. Itu, Bu, ibu harus tahu, makanya ibu jangan lepas. Dan ibu nggak harus orang pinter kok, Bu. Cukup bisa Bismillah cukup, baca kulhu cukup, Bu. Ajarin tuh anak kita, nah, yuk kulhu Allahu ahad, gitu doang, Bu.
dapat pahala dari kita. Yang penting jangan malas. Ini gara-gara semua digampangin, sekarang semua malas nih mama, ya mak, ibu ya. Ajarin anak-anak kita dari lisan kita sendiri supaya kita kebagian pahalanya nanti. Ibu udah mati, masya Allah ngalir terus bu. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat namanya. Yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nyiptain anak soleh itu nggak ujuk-ujuk jadi. Anak soleh itu berproses. Harus capek dulu ibu ya, pendidiknya, ngejagainnya, nyuruh-nyuruhnya, geprak-geprak. Saya pun sama bu, anak saya bu dipecut-pecut bu. Apalagi sekarang godaannya kan HP bu. Ini kita perang lawan HP sekarang bu. Ya, saingan kita HP bu, ya Allah berat. Dulu mah zaman dulu kan godaannya ringan, TV doang, gitu ya. Sekarang HP lebih susah bu. Apalagi udah sekolah daring gitu ya. Sekolah daring, banyakan main HP-nya. Ini berat buat kita. Ini ibu jangan lepas tanggung jawab pendidikan. Juga bapak-bapaknya diajak bareng-bareng bu, bukan ibu doang. Sekarang kan emang orang pandangannya begini, udah bapak mah cari duit gitu ya, ibu-ibu ngurusin rumah sama anak. Nah ini ngaco juga nih kayak begini pemahamannya. Enggak, di Quran emang ada tuh cerita ibu-ibu mendidik anak, kagak ada. Adanya bapak-bapak mendidik anak. Parenting Qur'ani itu semuanya bapak-bapak yang ngelakonin. Nanti dibuka di surah Luqman ayat 12 sampai 19. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat 13 ya. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Pertama tuh, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Karena syirik itu adalah dosa yang besar, zalim yang besar. Itu ceritanya Luqman, bapak-bapak tuh. Luqman itu kan bapak, bukan nggak mungkin Luqman perempuan gitu ya. Luqman itu laki-laki, seorang ayah menceritakan kepada anak-anaknya pendidikan, parenting. Kok zaman now namanya parenting, mendidik anak-anaknya. Pertama, la tusyrik billah, jangan syirik, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua apa? Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Luqman berwasiat kepada anak-anaknya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, apa itu? Susah bertambah susah. Wa fisaluhu fi amaini, nyapi 2 tahun. Ya, itu pendidikan dari bapak ke anak-anaknya. Itu ceritain tuh itu bu ya. Ibu kasih ke suami ibu. Nih, oleh-oleh nih Pak, dari Pak Ustaz tadi Pak. Buka surah Luqman. Surah nomor 31. Ayatnya 12 sampai 19. Dibuka tuh Pak. Emang apaan mah? Buka. Tuh. Luqman tuh cowok apa cewek ya Pak? Bapak apa ibu Pak? Bapak itu. Quran aja mencontohkan pendidikan dari bapak ke anaknya, bukan dari ibu ke anaknya. Artinya apa? Pendidikan anak bukan cuma tanggung jawab ibu. Bareng-bareng. Memang al-um madrasatil ula. Ibu sekolah pertama bagi anak-anak, tapi bapak itu kepala sekolahnya bu. Yang buat silabusnya, yang buat kurikulumnya itu bapaknya. Bareng-bareng didik, yang buatnya juga bareng-bareng, didiknya bareng-bareng gitu bu. Islam tuh indah bu. Apalagi anak cowok bu. Anak cowok yang didik yang bapaknya. Nah ke masjid nak. Kalau ibu kan nggak ke masjid, yang ke masjid bapaknya. Ketika ibu nyuruh anak ibu, misalkan ada adzan maghrib yang perempuan ya, kalau perempuan ya adzan maghrib. Nah ayo sholat, ibu sholat segera bareng sama dia jamaah. Jangan sampai ibu nyuruh sholat, ibu masih main HP tangannya. Ya, ini kejadian sekarang bu, ibu nyuruh berbuat sesuatu tapi ibu sedang tidak melakukannya. Nah, dah nak sholat nak, ibu lagi asik nonton gosip. Nah, ngaco ini. Bapak juga sama ya. Ayo nak ke masjid nak. Yuk bareng yuk, ntar bapak belakangan nyusul. Lah, ini ngaco. Tarik tangan anak kita, ya. Gonceng pakai motor tuh jalan kaki ke masjid bareng-bareng sama bapaknya. Itu contoh yang paling bagus. Pendidikan yang paling bagus adalah uswah. Contoh, ibu nggak perlu berbusa-busa, bapak nggak perlu berbusa-busa. Teriak wah bla 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 bla, tapi nggak ngelakuin juga. Ada seorang bapak. Nah,
jangan ngerokok nak. Ngerokok itu menyebabkan begini. Tapi tangan sama begini. Nah, jangan merokok nak. Nah, sama aja, oh, gitu ya. Karena action itu lebih bagus daripada talk ya. Aksi itu, perbuatan itu jauh lebih bermanfaat dibanding kata-kata saja. Lebih efektif, Bu. Makanya ibu nggak usah ceramah banyak-banyak, Bu. Cukup ibu berbuat. Ibu sholat tepat waktu, ibu ngaji tiap malam, baca yasin tiap malam, malam juga baca Al-Kahfi. Kayak begitu, anak ibu akan melihat ibu, ya Allah, ibu saya wanita sholihah, tiap malam ngaji. Ibu saya nggak pernah membantah sama bapak saya. Itu contoh terekam dalam otaknya. Dibanding sekedar teori yang saya sampaikan, ini bukan teori nih Bu. Tapi praktek jauh lebih berkesan dibanding teori. Ada seorang anak trauma, kenapa? Karena melihat sering ibunya disiksa sama bapaknya. Apa yang terjadi? Setelah itu dia benci sama semua laki-laki. Dia nggak mau sama laki-laki. Ujungnya apa? Dia menyukai perempuan. Jadi lesbi. Gara-gara sering melihat ibunya disakiti sama laki-laki. Dia pikir semua laki-laki sama. Padahal tidak semua laki-laki gitu kan? Nah, nyanyi dikit ya. Gitu, hati-hati. Makanya contoh supaya lebih masuk dibanding teori ya. Jihad sebagai seorang ibu. Yang ketiga, jihad sebagai anggota masyarakat. Nah, ini jihad sebagai anggota masyarakat. Apa itu? Yang pertama yang paling gampang dulu. Jihadnya apa tuh? Tidak menyakiti tetangga. Loh. Nggak buat rusuh. Nggak menyakiti tetangga, nggak ngomongin tetangga, nggak menjolimi, nggak menggibahi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, gitu ya. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain selamat tuh dari godaan, dari gangguan apa? Tangan sama lisannya. Itu dulu, Bu. Ya. Seorang muslim itu adalah orang lain tuh selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Yang pertama, ibu jangan ganggu tetangga. Ya. Sampai begini, Bu. Sampai Rasul itu ketika membuat parameter ukuran sebuah keimanan, beliau itu mencontohkan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Ya. Kata Rasul gini dalam sebuah hadis yang sahih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama apa? Fala yu'dhi jarah, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Jadi ukuran iman yang pertama kata Rasul itu dengan tidak menyakiti tetangga. Masya Allah, Bu. Yang pertama itu ukuran iman tidak menyakiti tetangga. Bukan kata saya, Bu, kata Rasulullah, Bu. Yang kedua kata Rasul lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, dia muliakan tamunya. Nah, tamu, Bu. Ada tamu datang ke ibu, dimuliakan, Bu, disambut, disuguhin. Jangan dikit-dikit, Assalamualaikum. Siapa itu? Wah, dia lagi. Ini yang paling mau minjem duit. Nah, mau minjem beras. Nah, jangan, Bu. Tamu itu datang bawa rizki. Kita masuk ujian mulu sama orang ya, Bu ya. Muliakan tamu, itu ukuran keimanan. Makanya besok ibu namu deh teman-temannya. Ngelihat keimanan sampai di mana dia. Lihat apa yang dia suguhin gitu ya. Kalau suguhannya air putih, ya udah level air putih berarti imannya gitu. Kalau suguhannya anggur, Masya Allah gitu ya. Kalian ini muliakan tamu namanya, Bu. Ya. Kalau ada, nah gitu. Kalau emang nggak punya putih dong, ya alhamdulillah. Gitu, Bu. Memuliakan tamu itu ukuran keimanan loh. Tamu bawa rizki, bukan bawa musibah ya. Yang ketiga apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Parameter iman yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka dia sambung silaturahim. Nggak diputusin tuh, hati-hati. Mama jangan berantem dikit langsung putus silaturahim. Nggak terima sama kata-kata di WA langsung left group, jangan.
Jangan gitu ya ibu-ibu ya, jangan putus silaturahim. Ya kalau ada masalah bu, ketemu diomongin, jangan diem-diem baik. Ya, jangan juga diselesaikan lewat HP, jangan. Ibu ada masalah nih, ajak ketemu di warung bakso, itu bagus. Ya, kalau ada masalah bu, jangan ada grup WA nih ya. Kadang-kadang kan kita punya grup WA bu ya, ada grup WA itu ada begini nggak cocok bu. Ibu jangan tegur langsung di grup WA bu, enggak. Jangan, itu mempermalukan orang lain, jangan. Ibu kalau mau menasihatin bu, japri atau lebih bagus datang, ketemu langsung, makan bakso. Udah kenyang begini, ibu yang bayarin, jangan dia yang bayarin, ibu yang bayarin. Ya, udah enak hatinya, jangan begini, kayaknya kamu tadi kurang pas ya begini. Itu nasihat yang bagus bu. Jangan ujuk-ujuk di grup langsung dinasihatin, begini, jangan mempermalukan orang lain. Nasihat itu tidak mempermalukan orang. Gitu ya, jangan putus silaturahim. Yang keempat, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Tuh. Iman ukur pakai 4 sama Rasul, enggak menyakiti tetangga. Yang kedua apa? Memuliakan tamu. Ketiga menyambung silaturahim. Yang keempat berkata baik atau diam. Tuh bu, iman tuh diukur kayak gitu bu. Ya, sederhana, nggak menyakiti tetangga. Nah besok ibu ukur ya, kira-kira ibu tinggal di komplek Keranggan Permai ini ada yang terzolimi nggak sama ibu? Pernah nggak ibu masak sesuatu yang baunya kemana-mana? Terus ya masak apa, jengkol gitu ya, ikan asin gitu ya, ibu nggak ada exhaust di dapurnya, kemana-mana wanginya. Ya. Sampai ada tetangga ibu lagi ngidam bu, nggak mampu ngebeli bu, ibu nggak ngasih bu, itu zolim loh ibu. Ibu makanya kalau masak yang sengit gitu bu ya, yang wangi bu, yang wangi itu banyakin dikit supaya ibu bisa bagi-bagi. Sampai kata Rasul kalau masak itu banyakin kuahnya. Ibu masak semur nih, banyakin kuahnya bu. Assalamualaikum, ngasih kuah semur pelit banget. Dagingnya terus potong 2 potong gitu ya. Nah gitu ya. Itulah Islam tuh begitu bu. Sampai ukuran bau masakan saja diatur sama agama kita bu, supaya apa? Nggak ada yang terzolimi. Nah ini sekarang lagi musim di HP nih bu, dikit-dikit moto makanan, lagi kulineran gitu ya, cekrek, masya Allah, empe-empe ini enak banget. Ibu posting tuh di Facebook pada Instagram gitu ya. Ada yang ngeliat bu, ngabibita, mengen-mengenin gitu ya. Dia jauh lagi di Papua, dia nggak ada empe-empe, nggak ada di situ. Mana ngidam dia, ya Allah kasihan bu. Makanya bu besok kalau posting makanan bu, bukan yang nggak boleh, diakalin captionnya, diakalin. Masya Allah ya, nikmatnya empe-empe ini. Yuk jam yang mau ke rumah saya, begitu bu. Basa-basi doang. Tapi aman, ibu udah nawarin, kagak ada yang datang juga sih bu. Yang ditunggu di musola, ditunggu doang ya bu, supaya apa? Supaya ibu nggak termasuk orang yang menzalimi orang lain karena mengen-mengenin itu bu, nggak boleh bu. Ya urusan dia berarti kan begitu. Intinya apa? Islam ini sangat mengatur hubungan bertetangga bu, supaya apa bu? Supaya akur. Karena nanti ya teman-teman yang soleh, tetangga-tetangga itu jadi syafaat buat kita bu, nolongin kita loh bu. Dunia wal akhirah loh bu. Bukan cuma dunia, ibu punya saudara banyak jauh-jauh. Kalau ibu ada apa-apa yang nolongin siapa pertama? Tetangga bu. Nanti juga di akhirat sama. Mohon maaf ya, ketika nanti mohon maaf ada seorang di antara kita yang masuk neraka. Ada teman-temannya yang nih jamaah Al-Falah ini. Loh, si ibu ini kenapa kok nggak ada? Dia jadi neraka. Ya Allah, jangan ya Allah. Dulu dia sering bareng-bareng sama saya ya Allah, ngaji bareng, taklim bareng ya, arisan bareng, segala macam kebaikan bareng. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Itu gara-gara omongan temannya bisa ke surga temannya bu, masya Allah bu. Teman yang soleh-soleha, syaratnya begitu. Ini kayak begini bu, makanya jangan pada berantem dah, ya. Bahasa dikit yang ujung udah berantem gampang bu. Cari teman tuh susah bu, cari musuh mah gampang. Gitu ya bu. Jadi masalah-masalah kecil udah ya. Temenan bu, sehidup sesurga. Karena ibu kan tetanggaan di sini bu ya. Berharap ya Allah jadikan dia nanti tetangga saya di surga ya Allah. Kan enak bu. Di dunia bertetangga, di surga bertetangga. Masya Allah itu indah bu.
ya, jangan pada berantem dah, gitu ya, emak-emak gitu ya, saling mendorong, menguatkan ya, mengingatkan dalam ketakwaan, boleh bu, nggak apa-apa. Dan kalau dinasehatin jangan julid. Ini kan emak-emak kan kadang-kadang suka nggak mau dinasehatin sama temennya, ngambek bawahnya, alah soalim, wah jangan begitu. Justru teman yang baik itu bu, tidak selalu memuji kita, tidak selalu membenarkan apa yang kita perbuat. Kalau memang salah diingatkan, karena dia sayang sama kita, takutnya kita kebablasan gak ada yang ngingetin, gitu ya bu ya. Ingatkan sahabat kita, dan yang diingetin jangan julid, jangan baper, gitu ya bu ya. Mengingatkannya dengan cara yang baik, tidak mempermalukan pribadi saja. Yang diingatkan pun jangan baperan. Ini bentuk kasih sayang saudara kita, karena nggak pengen kita terjerumus kepada kesalahan terus. Ibu mau senang dipuji doang tiap hari. Ih, masya Allah, ibu cakep banget sekarang ini. Jilbabnya pink, gamisnya black kayak Blackpink deh, gitu. Jangan ibu ya, pujian malah kadang-kadang tuh suka ini loh bu, suka membuat orang terlena bu. Seperti kalau kata sahabat itu seperti kayak menaburkan pasir ke muka, lilipan gitu bu. Suka lupa bu kalau dipuji ya. Puji sekedarnya. Kan ketika ibu mendapatkan pujian, apa jawaban ibu? Tahu nggak bu? Hadza min fadli Rabbi. Ulangi, hadza min fadli Rabbi. Itu pujian kepada Nabi Sulaiman. Beliau itu kan masya Allah ya bu ya, kaya raya segala macam dia punya gitu. Ketika dipuji, jawabannya apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini karena karunia dari Tuhanku. Ibu cantik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu kaya raya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Ketika ada yang memuji, dikembalikan kepada yang memiliki kita. Kita ini bukan siapa-siapa bu. Allah tutup aib kita hari ini. Nih saya bu bisa ceramah di sini bu. Allah tutup aib saya bu. Ibu kalau tahu saya aib-aibnya bu, nggak mau dengerin saya ngomong. Ya, nggak mau dengerin saya ngomong. Allah tutup aib saya. Ya, karena saya juga tutup aib orang. Gitu ya bu ya. Jadi ibu tutup aib orang supaya Allah tutup aib ibu. Jangan dibuka-buka. Orang sekarang bu pada bangga buka aibnya dari ibu. Dulu saya pernah berzina dengan ini. Wah, naudzubillah semua. Tutup aibnya. Tutup aib orang lain, Allah tutup aib kita. Gitu ya bu ya. Kita ini bukan siapa-siapa bu. Allah tutupi aib kita, Allah tolong kita. Jangan sombong, gitu ya bu ya. Itu sebagai anggota masyarakat, punya manfaat ya bu ya. Bermanfaat nih, nyiapin pengajian ya, nyiapin konsumsi, nyiapin segala macam. Itu dakwah juga loh bu. Jangan dikira dakwah itu cuma ceramah doang loh bu. Enggak, dakwah itu juga sama gini. Menyiapkan ini dakwah juga semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, sebagai daiyah. Sebagai daiyah. Sebagai pendakwah bu. Ustadz lah, saya mah bukan seorang ustadzah kok. Kata siapa dakwah itu ustadzah? Enggak. Setiap orang punya kewajiban berdakwah. Selama dia ngaku sebagai seorang muslim muslimah, maka kewajiban dakwah melekat sama dirinya bu. Ibu wajib berdakwah bu ya. Setiap manusia bertugas berdakwah. Kata Rasul bu apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Tadi saya bilang di awal bu, ibu cuma bisa bismillahirrahmanirrahim, qul huwallah, al-fatihah, ajarin ke anak-anak kita. Sampaikan, dakwahkan juga pada suami kita. Misalkan maaf ya, misalkan suami ibu malas gitu ke masjid dia subuh-subuh, ya, bu bangunin bu. Suami saya Pak Ustadz kedul banget Pak Ustadz, susah dibangunin. Ya udah dicipratkan dia. Kalau romantis kan ciprat tuh ya, percikkan air supaya bangun. Nggak bisa ambil gayung siramin, ya, mandiin sekalian supaya dia bangun begitu. Ibu ada tanggung jawab juga membuat suami ibu soleh. Abang pokoknya kalau nggak subuh berjamaah ke masjid, ayah nggak kegiatan ntar malam. Nah begitu bu, ancam, gitu ya. Supaya apa? Supaya suami kita takwa, gara-gara kita juga punya kewajiban berdakwah sama suami. Begitupun suami punya kewajiban berdakwah untuk istri, apalagi itu kan ya, meluruskan tulang yang bengkok, ya, saling menasehati bu. Saya pernah tanya Pak Ustadz, pernikahan yang baik itu apa sih? Kata seorang remaja calon pengantin. Saya bilang gini, pernikahan yang baik adalah ketika Anda menikah,
pernikahan Anda membuat kedua pasangan lebih takwa. Itu yang baik. Ya. Jangan udah nikah malah makin-makin. Dulu perempuan jomblowati itu ya, sebelum menikah tahajudnya rajin. Tahajud tiap malam. Ada hajatnya, Bu, ya Allah, berikan aku seorang suami yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang pinter, yang cerdas, segala macam dia borong. Boleh nggak, Bu? Boleh aja. Allah kasih dapat tuh. Setelah menikah lupa dia. Nah, nggak begitu. Justru menikah itu yang terbaik adalah ketika dua-dua pasangan, suami atau istri, nambah takwanya. Dulu kalau tahajudnya sendirian kan berdua, Bu, masya Allah, lebih romantis. Ada yang bangunin, ada yang nyipratin, begitu ya. Kalau ke pengajian dulu sendiri kadang ada berdua, ada yang boncengnya naik motor, indah, Bu. Jadi pernikahan yang baik adalah ketika dua-dua pasangan nambah takwa. Ya, begitu ya. Jadi kewajiban jihad yang keempat, jihad sebagai seorang da'iyah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ada beberapa waktu lagi untuk kita diskusi tanya jawab. Ya, sebenarnya saya masih banyak materinya, tapi nggak cukup. Mungkin nanti kita akan lanjutkan sesi kedua. Ada tantangan muslimah zaman now, tapi ini materinya 1 jam juga. Nanti kita bisa kesorean. Ini sudah mau asar. Saya buka. Tadi ada kita kewajiban jihad ada 4 ya, Bu ya. Silahkan Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang ingin dipertanyakan silahkan diajukan sambil kita nunggu waktu azan asar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tanya jawab disampaikan. Silakan Ibu. Sebagai anggota masyarakat. Iya. Yang lagi ngetren kan. Yang ngetren kan grup WA. Apa? Grup WA. Iya. Ada data suatu grup WA umat Islam. Iya, Pak ya. Dia sampaikan di sini ada kajian ini, Iya. ini. Iya. Tapi dia membuat ramai gaduh di masjid MT itu. Oh, Islamnya aliran ini. Nah, kita yang menyampaikan nasihat itu sikapnya harusnya gimana? Oh. Ya, kalau justru begini ya teman-teman semua ya, jamaah sekalian, ibu sekalian. Kalau ada orang yang suka mencap aliran ini, aliran itu dan sebagainya, dilihat dulu mana buktinya ya. Misal gini ya, karena sekarang memang kan banyak nih Bu, ustadz nih Bu ya. Kita nggak tahu itu bagaimana track record. Tapi sekarang kan era terbuka di sosial media Bu. Ibu bisa tahu, lihat aja ceramahnya di YouTube, di televisi, di YouTube gimana ceramahnya. Kalau ceramahnya aman-aman aja ya, nggak ada yang aneh begitu kan ya. Jadi kalau ada yang suka kompor-kompor kayak begitu ya, dia sudah nggak usah didengerin ya. Ya. Jadi ibu lihat aja. Misalkan saya nih Ustadz Hilmi nih, apa sih alirannya gitu ya? Ya. SMA Islam Bu, begitu aja Islam Bu, biasa aja Islam Bu ya. Kalau ada yang salah dalam omongan saya, ya silahkan dikritik. Kalau ada yang benar, ibu manfaatkan ilmu saya begitu. Jadi nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling menghina begitu. Jangan mentahdir. Mentahdir itu menilai orang lain. Ibu kadang-kadang gini, punten Bu, ada jamaah nilai ustadznya, padahal dia siapa sih Bu? Ya, mohon maaf ya, kadang-kadang pengetahuan agamanya pun masih belum cukup, tapi sudah menilai ulama begini begitu. Jangan Bu, ya cukup dia sampaikan jangan begini. Ya, jangan begini, jangan begitu, karena kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang kita khawatir menilai seseorang malah nggak bener Bu, jadinya fitnah nanti Bu. Ya, gitu ya. Jadi itu termasuk misalnya jarak nggak yang suka begitu? Misalnya komentar, oh itu bukannya aliran si A, kalau bisa A, itu termasuk lisannya jarak nggak itu? ini sebetulnya temanya kita mesti membahas satu sesi lagi tentang bid'ah dan sebagainya. Apalagi masalah bid'ah ini luas banget Bu, luas. Saya kalau ngomong bid'ah bisa sejam di sini. Ya. Jadi kalau ada yang bilang gampang-gampang dikit ya bid'ah, gampang-gampang dikit ngomong sesat dan sebagainya, hati-hati Bu. Saya menasihati ibu semua, jangan mudah melabeli orang sesuatu. Ini bid'ah lah, ini sesat lah tanpa ada pengetahuan yang pasti. Saya tahu Bu, kadang-kadang saya sudah dicap ini ustaz ahli bid'ah dan sebagainya. Ya Allah, padahal yang ngaji juga belum. Kadang-kadang ngaji juga cuma sebulan 2 bulan langsung berani mencap seorang ustaz yang udah dakwah lama gitu ya. Jangan ke bawah-bawah Bu. Ibu nggak boleh ngecap orang ya. Ibu fokus saja sama ibadah kita sendiri. Ini orang juga belum benar nih kita nih.
Ya, nggak usah nilai orang begini, begitu, enggak. Saya mau bilang gini, Bu, kalau selama apa yang saya sampaikan ada yang salah, silakan Ibu tinggalkan saya. Gitu. Ada yang bagus diambil, ada yang jelek dibuang. Ya. Karena nggak semua orang itu, misalkan ada seorang nih ngomongnya jahat semua, nggak mungkin, Bu. Ya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tuh tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Biasakan selalu menilai kebaikan kepada orang lain. Kalau semua di mata dia salah, di pikiran dia salah, akhirnya semua orang di mata dia salah doang. Akhirnya apa? Terjadi eksklusivisme. Eksklusif dia, Bu. Cuman ngajinya dia doang, jamaahnya doang, ustadznya dia doang. Enggak. Islam tidak seperti itu. Islam itu mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kata Allah, dan berpegang teguhlah pada tali Allah jami'an, berjamaah kayak begini. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Pers, ada yang Dewan Dakwah, ada yang Sunda, ada yang Jawa dan sebagainya. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Selagi beda cuma masalah furu'iyah, ya, masalah cabang itu enggak apa-apa, Bu. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak, udah biarin. Ada yang suka yasinan, ada yang enggak apa-apa. Ada yang suka tahlil, ada yang enggak apa-apa. Ya, itu saudara kita, Bu. Yang penting masih sama-sama Islam, syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, selesai, Bu. Jangan ada perbedaan sedikit langsung diangkat-angkat. Ini kadang-kadang kita gitu, Bu. Kita tuh yang samanya banyak, Bu. Bedanya dikit, tapi perbedaan yang sedikit itu malah menghancurkan kita, betul, Bu? Hati-hati. Ya, ibu-ibu di sini jangan gampang menuduh orang, melabeli orang bid'ah lah apalah. Karena ketika tuduhannya tidak benar, kembali kepada yang menuduh. Ibu tahu nggak? Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu dolalah, sesat, dan setiap yang dolalah itu sesat, itu adalah masuk neraka. Jadi ibu kalau menuduh orang ahlul bid'ah, ibu sama dengan menuduh orang ahlun nar. Kalau tuduhan itu tidak terbukti, maka tuduhan akan kembali kepada yang menuduh. Karena ulbillahi min dzalik. Dasar lu munafik. Enggak munafik dia. Kembali kepada ya, satu telunjuk tangan ke sana, yang tiga ke sini. Ya, atau begini, yang empat ini. Ya, dasar neraka. Kalau nunjuk gini misalkan ya, nunjuk ini tiga ke sini nih, yang satu ke sana, balik ke kita. Jangan gampang nunjuk, jangan gampang ngelabeli orang. Ya, semoga ukhuwah kita makin kuat, makin solid, karena umat Islam bersatu tidak dapat dikalahkan. Takbir. Nah, baik, ada lagi? Sudah azan belum ini? Baik, sudah azan. Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas segala ilmunya.